Oma Opa, Bapak Ibu GKI Jatiase, selamat pagi. Pengharapan adalah keyakinan akan kuasa pertolongan Tuhan pada saat-saat yang tidak memungkinkan. Percayalah, dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dalam segala keadaan dan pengharapan dalam Tuhan tak akan pernah mengecewakan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu, kesehatan kami, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Dan kami diizinkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian lansia pada hari Rabu hari ini. Mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami boleh mendengarkan dan mengamalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Bu Pendeta kami berdiri Nurul Lydia yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berilah kami segala sesuatu atas kesehatan kami ucap syukur Tuhan. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4. Bapak Ibu, mari kita meneruskan Mazmur 148. Baiklah semua yang memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semua yang memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungan yang mengatasi segala alam semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit.
Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan hai para pembesar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para gerunda, hai anak-anak darah. Hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Oma Opa, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah bersama kita berdoa. Tuhan, kami ingin kembali diperkaya, disegarkan, dan juga diingatkan tentang tata cara kami hidup di tengah dunia ini, yaitu hidup yang penuh kasih, hidup yang mencintai Allah dan juga berani untuk bertindak mencintai sesama. Maka kami mau menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan untuk boleh diperkaya melalui firman yang bersama akan kami baca dan renungkan. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus pasalnya yang ke-12 ayat 28 sampai dengan 34. Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan
dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dengan setia dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada satu hari ada seorang anak yang sedang asik bermain dengan mainannya. Dia merasa bahwa ini adalah mainan yang paling baik dan paling dikasihi olehnya. Dia mencoba sebaik mungkin supaya mainan itu yang dalam rupa mobil-mobilan selalu terjaga. Dia memandikannya berulang kali. Padahal setiap memandikannya, ibunya selalu mengatakan, "Jangan terus-terusan dimandikan. Nanti catnya akan hilang." Tapi bagi si anak, karena dia sangat mengasihi mainannya ini, dia tidak membiarkan mainan ini sampai kotor dan terus mencucinya setiap hari ketika dia mandi. Ibunya berulang kali mengingatkan, "Jangan dicuci, mainkan saja, tapi jangan dilempar, dimainkan, dijalankan mobil-mobilannya." Tapi anak ini tidak mau mendengarkan. Dia menganggap bahwa memainkannya, menjalankannya, dan memandikannya itu adalah yang terbaik dalam menjaga mainan itu. Sampai pada akhirnya satu hari dia mulai sadar bahwa ada yang berubah dari mobil-mobilannya. Warnanya mulai pudar karena selalu dimandikan. Dan dia merasa bahwa itulah yang paling benar. Lalu dia berkata kepada ibunya, "Ibu, benar juga ya. Aku harusnya mendengarkan apa yang ibu katakan. Tidak baik kalau dimandikan terus mobil-mobilanku. Hilang sekarang warnanya, menjadi pudar." Lalu ibunya hanya tersenyum. Oma, Opa, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami satu momen seperti itu? Merasa paling tahu, merasa paling benar dengan apa yang telah kita pahami. Pasti pernah. Paling tidak perihal tentang tata cara kita beraktivitas setiap harinya. Kita katakan bahwa ini sudah paling benar karena saya tahu dan ini sudah baik. Nah, mungkin pemahaman seperti itulah yang juga dipahami oleh orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat. Mereka merasa bahwa ritual kehidupan yang mereka jalani, khususnya dalam keagamaan, itu sudah paling benar. Mereka merasa bahwa inilah yang dimaksudkan oleh oleh hukum Taurat. Tidak boleh menduakan Allah, harus menguduskan hari Sabat, dilarang membunuh, dan juga segala hal lainnya. Tetapi ternyata di dalam pemahaman yang kembali diajarkan oleh Yesus Kristus dalam pembacaan Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34, ada sebuah penekanan secara khusus
mengenai iman. Di dalam bacaan yang kita baca, terlihat ada sebuah dialog yang terbangun antara Yesus Kristus dengan si ahli Taurat. Perihal hukum mana yang terutama. Tentunya ini menghubungkan tentang hukum yang diimani oleh ahli Taurat, masalah keagamaan. Yesus menjawab perihal pertanyaan dari si ahli Taurat ini dengan mengutip dari Ulangan 6 ayat 4 dan seterusnya, yang dikenal dengan nama Shema, atau di dalam bahasa Ibrani diartikan dengarlah. Boleh dikatakan bahwa di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan seterusnya ini berisi tentang sebuah pengakuan iman atau kredo Israel yang mengatakan bahwa Tuhan yang esa. Disinilah sebuah landasan dari kehidupan monoteisme Israel yang selalu diucapkan di awal ibadah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, oma opa khususnya, ketika Yesus menekankan hal ini, ingin ditunjukkan bahwa ada sebuah pesan penting perihal mengasihi dan mencintai Allah, di mana Allah tidak mau diduakan. Tidak boleh ada ilah lain di hadapannya. Mereka yang dianggap bimbang hatinya, mereka yang dianggap tidak mantap kepercayaannya atau fokus hidupnya, fokus imannya, tidak fokus kepada Allah yang esa ini, maka mereka dipandang tidak layak untuk menjadi umat Allah. Nah, maka dari itu Yesus menekankan pada pembacaan kita, dia menjawab bahwa ketika mengasihi Allah ya harus segenap akal budimu. Memang di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, penulisan tentang segenap akal budi ini tidak muncul. Tetapi Yesus menekankan kembali. Yesus mempertegas bahwa engkau mengasihi Allah, maka kasihilah dengan segenap akal budimu. Penekanan terhadap kasih ini pun ketika berbicara tentang kasih kepada Allah, Yesus menyertakan juga tentang kasih kepada sesama. Di mana pada bagian ini Yesus mengutip dari Imamat 19 ayat 18. Dalam konteks bacaan tersebut, kasih yang dimaksud kepada sesama ini merujuk kepada teman sebangsanya. Tetapi pada ayat 34 dari Imamat 19 juga menekankan pemahaman yang lebih luas lagi. Kasih kepada sesama itu ternyata bukan hanya kepada sebangsanya saja, tetapi juga kepada orang asing yang diam di Israel. Dan menariknya, terhadap orang asing yang tinggal di luar dari daerah Israel, kasih kepada sesama tersebut tidak diberlakukan. Namun, ketika kita menarik konteks di dalam bacaan Markus pasal 12 ini, kasih kepada sesama akhirnya memiliki sudut pandang yang berbeda, yaitu ditujukan kepada semua orang, kepada siapapun. Tidak dibatasi hanya kepada orang Yahudi saja atau orang asing saja yang tinggal di Israel, melainkan kepada siapa saja. Dan kasih kepada sesama ini diberlakukan seperti diri kita mengasihi diri sendiri. Jadi bahasa lainnya, ketika berbicara
kasih kepada sesama, maka upayakanlah yang terbaik. Seperti secara naluri, kita sedang mengupayakan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Oma opa tentunya tidak mau dong kalau misalkan mendapatkan sesuatu yang tidak baik, atau tidak mencoba memakai yang terbaik. Kalau pergi ke gereja pasti mengupayakan untuk secantik mungkin, sebaik mungkin. Pasti kita ingin semuanya yang serba terbaik. Maka ketika dikatakan kasih kepada sesama, seperti mengasihi diri sendiri, maka berikan itu juga kepada mereka sebagai bentuk kasih kita kepada mereka. Di dalam pembacaan kita, di dalam ayat 31b, ada sebuah penekanan dalam kalimat tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Disinilah sebuah penegasan pentingnya kedua hukum kasih dan menekankan saling keterkaitan antar kedua hukum ini. Kasih kepada Allah harus diwujud nyatakan dalam kasih kepada sesama. Demikian juga kasih kepada sesama harus didasarkan pada kasih kepada Allah. Artinya di sini bukanlah kasih yang sifatnya emosional atau pilih-pilih, tapi yang benar-benar secara tulus dan total kita berikan. Seperti kita berupaya memberikan yang terbaik juga untuk Allah dan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Inilah yang kemudian mau ditekankan kepada kita, bahwa setiap kita itu telah menerima kasih dari Allah. Maka kemudian kita bisa mengetahui, kita bisa mengupayakan kehidupan kita untuk melakukan yang terbaik bagi Allah. Karena kita mencintai Allah. Tapi kita terkadang suka tersendat pada bagian untuk mengasihi sesama. Kenapa? Karena kita suka terganjal dengan perkataan atau perbuatan orang lain kepada kita. Dan kita merasa tidak nyaman untuk berbuat baik kembali kepada dia, padahal dia telah menyakiti kita. Kita seringkali terhambat dengan hal yang sebenarnya mendasar kepada ego diri kita. Kita belajar untuk mengasihi, kita belajar juga untuk memaafkan. Kita belajar untuk memaafkan, maka kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada sesama kita. Karena kita juga telah menerima yang terbaik dari Allah. Oma opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada dari antara kita yang sempurna. Maka dari itu kita itu terpanggil untuk terus belajar memaafkan. Mengucapkan kata maaf yang tulus, mengucapkan terima kasih yang tulus, mengucapkan kata tolong yang tulus. Semua itu belajar dan kita harus mau berproses. Memang terkadang berat karena kita punya standar, kita punya keinginan. Tetapi sadarkah kita bahwa kita itu diingatkan untuk jangan mengacu kepada diri, untuk jangan mandu dengan ego. Jangan mau diri kita itu dipandu dengan rasa ego diri. Tetapi kita mau belajar seperti bagaimana Allah yang mengasihi kita. Apakah kita tidak berbuat dosa di hadapan Allah? Kita berbuat dosa di hadapan Allah. Tetapi bayangkan kita manusia yang berdosa ini menerima pengampunan dari Allah melalui kematian Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Allah yang berinisiatif untuk merangkul kita. Karena apa? Karena Allah mencintai kita. Maka dari itulah kita harus belajar untuk mengingat bahwa ketika kita membaca tentang hukum yang terutama itu di dalam kitab suci, kita lakukan dalam keseharian kita. Kita kerjakan. Kita perlu untuk bersyukur, merayakan
anugerah keselamatan dari Allah yang kita terima dengan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Masih banyak PR kita. Masih banyak tugas tanggung jawab kita untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Mencintai dan mengasihi Allah, mencintai dan mengasihi sesama manusia dengan berdasar pada cinta kasih Allah itu adalah sebuah upaya untuk menghadirkan shalom. Maka mari sama-sama kita mengerjakan bagian kita, berawal dari rumah kita sendiri. Kita berawal dengan mengasihi dan mencintai anak-anak kita dengan segala keterbatasan mereka dan dengan segala keterbatasan kita. Dan kita harus bersyukur karena Tuhan masih boleh menyertai kita untuk kita dapat mencintai dan mengasihi Dia serta menebarkan cinta kasih-Nya kepada sesama. Apabila ditanya hukum yang terutama itu apa? Kasih. Itu dasarnya. Kasih kepada Allah, maka kita belajar untuk mengasihi sesama dengan cinta kasih darinya. Kiranya oma opa diberikan semangat, sukacita yang sehat, tubuh yang kuat untuk terus dapat mengasihi sesama, untuk terus membagikan cinta kasih Allah itu. Dan Tuhan memberkati kita. Amin.
yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat yang akan diakhiri doa Bapa kami. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kiranya kami boleh mengucap syukur kehadapan Tuhan. Maka kami bersyukur atas kesempatan hari ini, di mana kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga Tuhan perkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui persekutuan dengan jarak pada saat ini, kami melaksanakan ibadah kami dari kediaman masing-masing. Itu adalah sebuah hal yang begitu berharga. Terima kasih untuk sapaan Tuhan melalui firman yang bersama kami dengarkan. Kami mengingat bagaimana tentang kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas semuanya itu. Ya Bapa, kami berdoa pada saat ini untuk setiap saudara-saudara kami yang terkasih, di mana mereka sedang berjuang dengan rasa sakit mereka. Kami mendoakan agar mereka boleh terus berupaya untuk beroleh kesehatannya. Kami mengingat setiap mereka di dalam doa-doa yang kami panjatkan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita, berikan mereka kesabaran, agar di dalam menjalani hari-hari mereka, mereka boleh menjalaninya dengan rasa syukur. Kami terus berdoa untuk pergumulan di dalam kehidupan berkeluarga mereka. Kami juga mendoakan agar setiap keluarga, anggota keluarga mereka yang mendampingi, boleh diberikan cinta kasih, kesabaran, dan sukacita di dalam mendampingi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan yang akan cukupkan untuk kebutuhan makanan, minuman, dan obat-obatan. Tuhan yang juga akan melancarkan untuk setiap terapi yang dijalankan. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Engkau boleh berkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam tumbuh kembang, di dalam menjaga dan merawat kesehatan mereka. Tuhan mampukan agar di dalam keseharian mereka terus untuk dapat menjadi berkat bagi semua orang dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk GKI Jati Asih. Di dalam masa pandemi ini kami mengingat agar peran kami sebagai gereja tidak terhenti. Kami terus mau berkembang, kami terus mau memberikan kasih kepada lingkungan sekitar kami untuk menunjukkan kehadiran Kristus yang selalu mengupayakan untuk menyatakan shalom atau damai sejahtera itu. Tuhan berkatilah untuk para majelis jemaat, para pengurus komisi dan badan pelayanan, bahkan setiap anggota jemaat dan para simpatisan. Kiranya Engkau boleh mendorong untuk dapat semua berpartisipasi secara aktif untuk berperan serta. Tuhan berkatilah agar apa yang sekiranya menjadi pergumulan kehidupan bergereja, boleh Tuhan berkati sehingga dapat diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik. Kami juga memohon kepada Tuhan untuk kecukupan dana bagi kehidupan pelayanan dan juga pelaksanaan kegiatan di GKI Jati Asih. Tuhan boleh tolong agar majelis jemaat dapat mengelola semuanya dengan baik, yang merupakan berkat dari Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Di dalam masa pandemi COVID-19, kami terus mendoakan agar pandemi ini boleh segera usai. Sekalipun kami sekarang sudah melaksanakan aktivitas di luar rumah, kegiatan pembelajaran pendidikan putra-putri kami ataupun anak cucu kami telah berlangsung dengan onsite. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Kami memohon hikmat daripadamu saja Tuhan untuk para saudara-saudara kami yang Tuhan pilih untuk menjadi pimpinan negeri ini, presiden, wakil presiden, dan setiap staf hingga yang terkecil berada di tengah-tengah masyarakat. Engkau boleh berkati agar semua boleh menjalankan perannya dengan rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami terus mendoakan juga untuk keberlangsungan ibadah onsite bagi GKI Jati Asih ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong di dalam proses pelaksanaannya dan juga persiapannya, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, apabila kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk mengambil bagian di dalamnya, semuanya akan berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami juga terus berdoa untuk setiap doa-doa yang kami boleh panjatkan di dalam hari-hari kami, yang menjadi pergumulan di dalam kesendirian kami di usia lanjut ini. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkannya.
Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Bersama kami akan mengakhiri doa ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma, opa, bapak, ibu, mari kita memberikan persembahan kita. Dan persembahan dapat dikumpulkan melalui amplop yang dapat diserahkan lewat kantor gereja atau dapat ditransfer ke rekening mandiri nomor 1250981377755 atas nama Ibu Agni Arifana Dewi. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita membaca nats persembahan dari Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 264. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami ucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan sudah memampukan kami untuk membukakan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan persembahan ini dan berilah rekan-rekan penatua yang mengelola persembahan ini sehingga kami semua dapat mengelolanya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini telah selesai. Tetapi yakinlah bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi dipanggil oleh Tuhan untuk menghidupi keseharian kita dan mempersembahkannya sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Jadikanlah diri kita terus menjadi berkat karena kita selalu disertai oleh Allah. Dan kasihilah sesama kita, kasihilah keluarga kita untuk terus dapat mempersaksikan cinta kasih Kristus sehingga semua dapat mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Mari kita menyatukan hati, kita menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima